Sobat JKN, balik lagi bareng aku di Permen Perbincangan Menarik JKN. Bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang baru. Ini brand new, kita buka dari plastiknya langsung. Yaitu staf kerjasama. Ada Kak Gita. Hai Kak Gita. Nah, mungkin hai Kak Gita. Mungkin Kak Gita bisa kenalan dulu sama Sobat JKN yang ada di rumah. Baik, perkenalkan nama saya Gita. Saya staf kerjasama kantor cabang Parepare. Nah, Kak Gita mungkin bisa jelasin nih, Kak Gita tuh tugasnya apa sih secara spesifiknya di BPJS Kesehatan Parepare? Secara generalnya sih mengurus terkait kerjasama dengan fasilitas kesehatan, entah itu di FKDP ataupun FKRTR. Kurang lebih seperti itulah. Betul, berarti Kak Gita yang menyepakati kerjasamanya ya? Yep. Oke, nah Kak Gita, kali ini kita akan spesifik bahas tentang kerjasama Faskes, khususnya yang ada di wilayah Parepare itu sendiri. Nah, pertama Kak Gita mau tanya nih, ada berapa sih jumlah Faskes yang terdaftar di BPJS Kesehatan Parepare yang sudah bekerja sama? Oke, kalau secara kantor cabang ya, sudah ada 104 Faskes yang sudah kerjasama dengan kita. Di Baru itu ada 19 Faskes, di Parepare sendiri ada 27, di Sidrap itu 23 ya, dan di Pinrang sendiri ada 35, itu untuk FKTP. Sedangkan untuk FKRTL ini beda lagi gitu. Kalau di FKRTL itu ada 17 ya. Jadi di Baru itu ada 3 ya, ada 3, di Sidrap itu ada 4, di Pinrang itu 3, dan sisanya itu ada di Banyak juga ya Kak, kalau dilihat dari angkanya banyak banget, penjelasan aja ngitungnya nggak selesai. Nah, apakah itu Kak, semua rumah sakit dan puskesmas, klinik, dan dokter praktek perorangan yang ada di Parepare sudah bekerja sama semua? Kalau dibilang semua sih belum ya, pasti masih ada beberapa Faskes yang perlu kami tambah, terutama untuk dokter gigi di daerah Batu. Tapi secara garis besarnya bukan cuma rumah sakit, puskesmas ataupun klinik pertama. Untuk apotek ya, optik ataupun lab itu juga bisa mengajukan kerjasama sebagai mitra BPJS. Oke, berarti bukan hanya tadi dokter, bukan hanya klinik, bukan hanya rumah sakit, tapi optik pun bisa dan apotek juga bisa ya. Kira-kira nih Kak, kalau misalnya Sobat JKN di rumah yang mau usaha atau sudah punya usaha praktek atau apotek atau klinik, gimana sih cara kerjasamanya, syaratnya apa aja sih? Sebenarnya kalau sesuai dengan Perpir nomor 5 tahun 2023 ya, terkait pedoman pengelolaan kerja sama Faskes, syarat utama yang diharuskan oleh calon Faskes itu adalah SIO, surat izin operasional atau sertifikat standar, dan juga sertifikat akreditasi terutama, karena memang untuk akreditasi ini sudah diberlakukan dari tahun lalu. Adapun mungkin dokumen pendukung lainnya yang perlu disiapkan itu adalah SIP tenaga medisnya, terus juga sertifikat JKN untuk pegawainya ya atau nakesnya, dan juga mungkin lebih ke NPWP dan ya secara administrasi. Iya, secara administrasi. Oke, berarti secara administrasi harus terpenuhi tadi ya Kak. Nah, apakah Kak Gita sendiri nih yang melakukan pengecekan administrasinya atau ada petugas sendiri untuk mengecek kelengkapan berkasnya apakah sudah lengkap? Kebetulan saya sendiri tuh. Kita sendiri, aku temenin. Berarti sendiri administrasinya Kak? Sendiri. Kemudian kalau misalnya nih aku udah punya rumah sakit atau klinik, aku mau ngajuin kerjasama, apakah Kak Gita akan datang ngecek langsung nih apakah itu udah sesuai atau belum, atau hanya based on administrasi kertas aja? Oke, jadi kalau untuk pengajuan kerjasama itu ya, ke kami itu memang ada beberapa tahap sih. Pertama itu kita melakukan penapisan awal dulu ya. Jadi di penapisan awal ini kita akan memfilter, kita akan mengecek secara persyaratan administrasi perizinan dan profil Faskesnya. Maka memang kita butuh atau tidak nih di wilayah tertentu ya. Yang kedua, setelah dilakukan penapisan awal, kita beralih ke pendaftaran atau pendaftaran untuk pengajuan kerjasamanya. Jadi di sini Faskes memohon pengajuan kerjasamanya ke BPJS, nanti dilakukan melalui aplikasi registrasi Hafiz. Ya, setelah itu nanti yang terakhir baru kita lakukan kreden ataupun rekreden ke Faskesnya langsung. Nah, di proses ini kita akan ngecek nih
apakah pengisian self assessment pada saat si Vaskes mengajukan registrasi itu sudah sesuai tidak terkait SDM-nya, ya, sarana prasarana, lingkup pelayanannya, ataupun komitmen yang akan mereka lakukan selama kita kerjasama. Oke, berarti ada kunjungan lapangan juga ya Kak, untuk memastikan kelengkapannya. Ya. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada kelengkapan atau misalnya berkas yang belum lengkap, apakah serta-merta langsung ditolak atau bisa dilakukan peninjauan atau pendaftaran ulang? Kalau mengenai dokumen yang belum lengkap, itu sebenarnya bisa kita kasih jeda waktu nih untuk mereka melengkapi, karena kan proses rekreden itu kan memang dia memakan waktu yang ya kurang lebih 30 hari ya sebenarnya daripada saat pengajuan. Jadi ada SLA tersendiri. Jadi selama jeda itu si Vaskes atau calon Vaskes bisa mengajukan kekurangan dokumen yang kami minta. Kira-kira bisa dijelasin nggak Kak, berapa lama sih SLA-nya dalam proses dari mulai mengumpulkan berkas sampai dengan deal aku bekerja sama nih sama BPJS Kesehatan? Kalau untuk itunya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Iya. Dari mulai pengajuan sampai dengan difikskan? Iya, betul. Intinya ketika sudah dilakukan rekreden itu harus segera kami follow up kembali untuk pengajuan kerjasamanya. Jadi nanti untuk proses PKS-nya itu di SLA itu nggak boleh lebih dari sebulan. Nggak boleh lebih dari sebulan ya untuk pemrosesan semuanya. Nah, kalau misalnya nih aku sudah terdaftar, kemudian aku sudah bekerja sama, aku kayak optiku dan klinik sudah bekerja sama nih. Kira-kira aku nih sebagai yang mengajukan kerjasama, aku punya kewajiban apa sih Kak? Ini untuk Vaskesnya ya? Betul, untuk Vaskesnya. Ya, jadi sebenarnya untuk sesuai dengan PKS itu memang ada beberapa kewajiban yang pihak Vaskes harus penuhi, terutama terkait pelayanan kepada peserta JKN. Yang pertama itu yang paling penting adalah Vaskes wajib memberikan pelayanan prima kepada peserta JKN. Itu yang paling penting. Yang kedua, peserta JKN itu wajib menerima informasi terkait hak dan kewajiban si peserta tersebut ya. Nah, yang ketiga itu Vaskes itu wajib melayani peserta yang mengindikasi gawat daruratan. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi lebih kepada poin-poin yang saya sebutkan tadi itu yang memang untuk peserta JKN. Oke, jadi intinya adalah tentang pelayanannya ya, memastikan bahwa pelayanan untuk peserta itu ada dan mumpuni ya. Betul, dan tidak boleh ada penolakan, terutama misalnya ada peserta yang tidak terdaftar atau dia terdaftar di luar dari Vaskes tersebut, itu wajib dilayani. Itu maksimal 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Oke, berarti ini juga penting ya, berarti juga harus digarisbawahi bahwa di luar Vaskes terdaftar pun dia boleh berobat ya. Jadi intinya kewajiban yang paling penting itu tetap harus memberikan pelayanan dan tidak pernah ada penolakan. Betul. Nah, itu kan tadi kan kewajibannya Kak. Pasti kalau aku nih selaku yang punya Vaskes, pasti pengen tahu juga dong hak yang aku dapat apa aja sih. Nah, kalau terkait haknya sendiri ya, untuk Vaskes itu secara garis besarnya memang karena dia sudah memberikan pelayanan ke peserta JKN, jadi haknya Vaskes adalah menerima pembayaran atas pelayanan kepada peserta JKN. Biasanya kalau pembayaran itu dalam bentuk sistem kapitasi ya. Jadi kapitasinya sendiri itu dia berapa peserta yang terdaftar di Vaskes tersebut, segitu yang dibayarkan untuk ke Vaskesnya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir Kak. Kalau misalnya aku nih udah terdaftar nih, sudah deal sepakat, apakah masa kerjasamanya ini berlaku seumur Vaskesku atau setiap tahun dan setiap bulannya itu direview ulang? Oke. Jadi kalau untuk kerjasama itu memang 1 tahun ya. Jadi nanti pada saat di 3 bulan terakhir di akhir tahun itu kita akan melakukan proses rekredensialing ulang. Jadi itu akan direview kembali nih apakah memang di Vaskes tersebut terkait SDM-nya, sarana prasarana itu apakah terpenuhi atau mungkin ada penurunan kualitas nih. Tiba-tiba dokterku nggak ada ya. Iya, betul. Kalau misalnya dia ada penurunan itu kan otomatis mereka harus menaikkan nih, menaikkan standarnya supaya bisa terjadi kepuasan kepada peserta pada saat dilayani. Baik lagi keperluannya untuk peserta semuanya ya. Betul. Berarti tadi akan selalu di review ulang ya Kak ya. Iya. Jadi setiap perpanjangannya. Nah Kak, ini pertanyaan paling
penting terakhir banget. Kira-kira Terus iya, dikit nambah ini. Ini kayaknya kalau di bawah base ada tulisannya uncensored ya, gitu tidak ya, disensor. oke. Kira-kira pernah nggak sih Vaskes itu tidak dilanjut kerjasamanya dan kira-kira apa sih? Pernah ada sih. Hmm. Selama saya menjabat sebagai staf kerja sama Vaskes ya, pernah ada. Selama menjabat jadi sama Vaskes dulu kan penyanyi ya Gita Gutawa ya. Betul, tahu. Iya kan? Soalnya kan dulu kan kembang perawan kan soalnya siapa tahu kan. Iya. Jadi pernah ada TPMDG ya. Jadi ini dokter gigi perorangan. Oke. Bukan dibilang mereka yang tidak mau melanjutkan. Oke. Ya, itu mungkin karena ada satu dan lain hal. Mungkin kesibukan juga ya. Mungkin ada ketidakpuasan ya. Biasanya ada ketidakpuasan terhadap jumlah pembayarannya. Oke. Makanya dia tidak ingin melanjutkan kerjasama. Tapi kalaupun misalnya pada saat kita melakukan review atau proses rekreden, dan itu kan sebenarnya ada standar Kakak Puji. Oke. Jadi di self assessment itu ada standar yang harus mereka penuhi. Tidak boleh lebih dari 70. Oh, Jadi kalau misalnya hasil penilaian kami di lapangan ternyata dia kurang dari 70, kita akan melakukan review. Jadi dia akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Gitu. Jadi pada saat mereka melakukan perbaikan, nanti kami akan review lagi per 3 bulan dan per 6 bulan. Untuk melihat apakah memang ini sudah sesuai, sudah mereka penuhi apa tidak. Jadi intinya tadi baik lagi ya, tertuang dalam PKS yang sudah dilakukan di awal dan di perpanjangan setiap tahunnya. Iya. Oke, nah itu tadi menarik banget nih buat kakak-kakak atau sobat JKN ini di rumah mau kerja sama BPJS itu gampang banget ya Kak ya. Iya betul. Caranya administrasinya sudah disampaikan sama Kak Gita. Nanti silahkan aja datang dan bertanya-tanya ke BPJS yang terdekat. Oke Kak Gita, mungkin sebagai closing statement kira-kira apa yang disampaikan ke sobat JKN yang ada di rumah? Jadi bagi kakak-kakak, adik-adik, bapak ibu yang ingin mengajukan kerjasama ke kami, ke BPJS Kesehatan, segera. Mumpung ini kita lagi butuh-butuhnya nih untuk penambahan perluasan pelayanan fasilitas kesehatan di kantor cabang. Oke, itu penting banget ya mengingat jumlah peserta ini makin banyak, otomatis harus sinergi nih dengan Betul. perluasan tempat pelayanannya ya. Jadi Jangan memang sampai penuhan ya Kak ya. iya betul. Oke, mantap. Nah, itu tadi sudah ada closing statement-nya dari Kak Gita. Menarik. Jadi baik tadi kita berusaha semaksimal mungkin, intinya hanya untuk kepuasan peserta ya Kak ya. Kembali lagi ke kepuasan peserta. Oke, terima kasih banyak Kak Gita sudah mampir di Permen Perbincangan Menarik JKN di episode kali ini. Kita tunggu lagi nanti datang-datang ke tempat kami lagi. Gak mau? Jahat ya. Oke, sampai jumpa untuk sobat JKN. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke sosial media kami atau bisa kolom komentar kami di YouTube ini yang ada di bawah sini. Kalau misalnya ada yang mau di request pertanyaan apapun, silahkan sampaikan ke kami. Kita akhiri episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Yeay.